Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di hari ini, di bulan yang mulia ini, Allah masih senantiasa memberikan kita keberkahan kepada diri kita, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti segala ajaran Rasulullah akan mendapatkan syafaat dari Rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, ayah bunda yang senantiasa selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah kalimat thayyibah yang insya Allah akan memberikan motivasi bagi kita agar ada nilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kedekatan diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ikhwatal kiram, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah menjawab doa-doa kita. Dahulu di bulan Rajab wa Sya'ban kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allah berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan hadirkan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah berikan itu kepada kita sehingga kita bisa hadir di bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal kiram, ayah bunda sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa yang Allah khususkan hadiahkan kepada orang-orang yang beriman. Dikatakan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan, hai orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang memiliki keimanan dalam dirinya, ada iman yang hadir dalam jiwanya, maka orang-orang tersebut terpanggil dan dikhususkan sebagai orang-orang yang bisa masuk ke dalam tamu Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, di mana diwajibkan atas kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, sebagaimana orang-orang sebelum kita sudah diwajibkan juga untuk berpuasa di hari-hari yang lalu. Maka ini sebuah keberkahan bagi kita. Kalimat hamdalah, kalimat syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, ayah bunda senantiasa selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ananda kami, ananda sekolah pioner. Bulan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang Allah agungkan. Kenapa diagungkan? Karena turunnya sebuah peristiwa-peristiwa yang hadir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ada peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar ini peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, di mana tentara kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW yang berjumlah sepertiga dari jumlah kaum kafir Quraisy. Namun qadarullah bimasyiatillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemenangan kepada kita. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar ini hadiah yang langsung Allah berikan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bulan Ramadan ini mendapatkan kemenangan. Tidak hanya sekedar kemenangan ketika melawan kaum kafir Quraisy di medan tempur, tapi mendapatkan kemenangan bertemu di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada peristiwa yang sangat agung, yang tak kalah agungnya, yang tak kalah mulianya, yakni peristiwa nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini terjadi di bulan Ramadan, di mana Allah lengkapi kelengkapan daripada turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui wasilah Jibril, malaikat Jibril, sehingga pada bulan Ramadan lengkap sudah seluruhnya yang disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW dalam firman-Nya, yakni Al-Quranul Karim.
Al-Quranul Karim adalah dusturuna, undang-undang kita yang senantiasa selalu menjadi pegangan kita kalau mau hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Maka bulan Ramadan saja memuliakan syahrul Ramadan, di mana bulan Ramadan ini turun di mana Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Artinya Al-Quran yukrimuna ar-Ramadan, Al-Quran itu memuliakan bulan Ramadan. Artinya Masya Allah wa bibarakatillah, Ramadan diberkahi dengan turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal kiram, ayah bunda, anak-anakku sekalian. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah ini adalah peristiwa ditaklukkannya kota Mekah oleh kaum muslimin beserta pimpinan Rasulullah SAW, di mana sebelumnya kota Mekah ini dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada masa itu Rasulullah dan para sahabat sempat hijrah ke negeri Habasyah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Kemudian di kota Madinah Rasulullah dan para sahabat mengumpulkan kekuatan, membentuk strategi, kemudian mengambil alih kembali kota Mekah, yakni Fathu Mekah. Maka ini terjadi di bulan Ramadan. Artinya begitu mulia, begitu dahsyatnya bulan Ramadan, sampai-sampai Fathu Mekah, ditaklukkannya kota Mekah oleh Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin, itu terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah, barakallah. Kemudian yang keempat adalah adanya terjadi peristiwa yang luar biasa, yakni peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat yang ketika masuk di bulan Ramadan. Yakni ketika di 10 akhir di bulan Ramadan terjadilah sebuah peristiwa yang luar biasa. Ini peristiwa di mana kalau kita mendapatkan hal itu, perihal itu, malam itu, maka Allah akan lipat gandakan pahala kita lebih baik dari 1000 bulan. Yakni peristiwa malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Di mana malam ini kalau kita melakukan amal ibadah, tilawah, tadarus, membaca Al-Quran, sholat sunnah dan sholat wajib, maka Allah lipat gandakan pahala-pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Alhamdulillah wa syukurillah, ini bonus kebahagiaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, tentunya kepada kaum Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad punya umat yang tidak panjang umurnya, tapi bisa mendapatkan pahala yang luar biasa, bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahkan khairum min alfi syahri. Bahkan pahalanya ini lebih dari kebaikan 1000 bulan yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Maka ini sebuah keberkahan bagi kita, kesempatan bagi kita untuk memaksimalkan ibadah kita masuk di bulan Ramadan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di 10 akhir di bulan Ramadan dan akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dari 4 peristiwa ini mengindikasikan kepada diri kita bahwasanya bulan Ramadan ini dimuliakan oleh zat-zat yang sangat mulia. Jadi kalau kita sebagai manusia yang lemah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai hati tidak mau memuliakan, tidak mau memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, maka kita malu dengan Fathu Mekah, maka kita malu dengan perang Badar, maka kita malu dengan nuzulul Quran, maka kita malu dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan 4 peristiwa ini memberikan motivasi bagi kita agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita isi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.